Dan mohon maaf ini saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya takmir Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah dan seluruh pemirsa di media sosial kami, di YouTube, Facebook, dan di TikTok kami, di Instagram, dan seluruh yang bisa mengikuti acara ini. Kita bersyukur jamaah sekalian diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan yang terpenting diberikan nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita semakin barokah fi din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dini as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah An-Nur. Ini surah An-Nur ini sekali lagi adalah merupakan puncak tafsir panjenengan karena bersamaan dengan nama masjid panjenengan, Masjid Nurullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihu lan nikahna sira kabeh al ayama tiang-tiang sing pun cukup umur, sudah waktunya menikah tapi belum menikah ya, terutama laki-laki atau wanita yang sudah dewasa, yang sudah cukup usia ya. Jadi wa yuzawijahu apa itu menikahkan ketika sudah cukup umur ya. Jadi itu untuk kewajiban kita, terutama orang tua kita ya, berkewajiban untuk menikahkan. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang belum menikah, minkum dari di antara kalian semua, wassalihin, dan juga orang-orang yang telah layak untuk menikah. Solihin itu dari kata as-sulhu ya, wis patut untuk nikah. Mungkin dari segi faktor ekonomi, faktor usia, faktor kesiapan mental ya dan sebagainya. Baik itu min ibadikum, dari hamba-hamba laki-laki kalian, wa imaikum, dan juga budak-budak hamba-hamba saya perempuan kalian. Iyakunu fuqara, ini janji Allah ya. Iyakunu lamun ono sapa
wong sing waktunya nikah itu tadi fuqara, dalam keadaan miskin. Jadi ketika ada orang yang sudah layak untuk menikah, tapi dari faktor ekonomi mungkin merasa masih miskin, merasa masih fakir, maka yughnihimullah, Allah akan mengayakannya, ya, Allah akan mencukupinya. Ini yang sering dijadikan alasan orang-orang sekarang ini mau nikah dengan alasan nggak punya pekerjaan, nggak punya harta benda, sehingga terpaksa harus menunda. Nah, menunda hanya faktor ekonomi semata, ya, ini dikhawatirkan nanti menimbulkan kemaksiatan dalam kehidupannya. Apalagi bocah wis cara kasarane tir padha irengi sir padha senengi. Nah, iso itu ya segera dinikahni. Ngoten. Dene masalah kok pas-pasan ya sebetulnya saling menerima. Umpama mahar mas kawin ya secukupnya. Nah, iso mas kawin mobil ya alhamdulillah. Lek gak duwe ya nyicil rodone lah gak apa-apa. Atau nyicil kontake. Ya, dengan mas kawin sebuah mobil kontaknya. Tidak apa-apa, asalkan menerima. Yang penting sah. Ngoten. Jangan sampai ditunda-tunda karena faktor ekonominya, nah lalu berbuat zina. Ini yang dikhawatirkan jamaah sekalian. Ya, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih, dari karunia-Nya Allah. Jadi Allah nanti akan yang mencukupkan. Jadi tidak usah khawatir ya untuk menikahkan putra-putri kita, nanti Allah yang akan mencukupi rezekinya. Ya. Wallahu wasi'un alim, wallahu tawi Gusti Allah iku wasi'un, zat yang maha luas karunia-Nya, ya. Allah itu maha luas karunia fadlnya untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya. Aja meneh kok menungso binatang-binatang yang tidak punya akal saja kita dicukupi rezekinya sama Allah kok. Makanya sampai Allah dawuhnya itu kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Yang dipakai ukara, dipakai kata-kata oleh Allah itu bukan wa ma minan nas, bukan wa ma minan nasi ditanggung rezeki, bukan itu. Wa ma min dabbatin, aja meneh kok menungso. Dabbah itu gegermetan. Ya, binatang melata sekalipun yang notabene nggak punya kaki menurut penglihatan kita, ya, itu aja bisa itu dicukupi rezekinya sama Allah. Panjenengan nanti lihat itu ya, cicak itu ya, cicak di dinding, terus diam-diam merayap. Lihat seekor nyamuk, terus, nah coba Allah yang takdirkan delalah itu orang nyamuk yang mendekat, dipencoloti, itu rezekinya cicak. Ya, nah, apalagi kita. Jadi ini masya Allah. Maka wallahu wasi'un alim, Allah yang maha luas rezekinya, alim dan maha mengetahui kebutuhan hambanya. Panjenengan butuh apa, Allah maha tahu. Ya, kebutuhan yang sesungguhnya itu Allah maha tahu. Cuman antara butuh dengan ingin itu beda. Ya, kadang-kadang kula jenengan keinginannya yang kadang menghambat kula jenengan, yang kadang membuat kula jenengan sedih itu, merasa kurang itu ya karena keinginan itu. Allah sudah mencukupi, cara wong dahar ngono ya wis sak sendok, rong sendok, sak piring, rong piring wis cukup. Cuman kadang-kadang menungso niku nek mboten duwe rumah magrong-magrong, mobil kinclong-kinclong, bojone ayu moblong-moblong, kadang-kadang sik plolang-plolong. Itu menungso. Lah niki mulane wasiun alim. Maka ayat berikutnya wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ya, ketika kemudian ada orang yang memang benar-benar tidak mungkin untuk menikah, atau panjenengan tidak mungkin menikahkan seseorang yang mungkin sudah waktunya tapi tidak menemukan satu solusi, maka wal yasta'fif, hendaklah menjaga kehormatan dirinya. Nggih, hati-hati dijogo awake dhewe kehormatane. Ngaten, alladzina la yajiduna, orang-orang yang tidak mampu, tidak mampu atau tidak mendapatkan suatu kesempatan nikahan, kebutuhan untuk menikah. Ojo meneh kok nikah wong arepe mangan dhewe, kadang-kadang kekurangan, terpaksa belum berani nikah. Maka harus menjaga dirinya. Ya, itu bukan hanya
sing dijaka loh Pak, ya termasuk kita yang duda-duda ini loh. Kalau ini ada wajah-wajah duda-duda itu. Jaga diri kita. Ya, jangan kuat alhamdulillah. Nek gak kuat ya nikah. Ini saya insya Allah sebentar lagi mohon doanya ya Pak ya. Nah, akan mengakhiri masa lajang saya ini. Soalnya kok cuaca kok semakin dingin gitu loh Pak saya itu. Ya, masya Allah ya. Mohon doanya yang terbaik dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum. Ya, jadi di sini la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Sampai kemudian orang itu dicukupkan Allah. Jadi benar-benar menjaga citra dirinya sampai cukup untuk siap menikah. Ya, itu syaratnya harus begitu. Kalau tidak mampu menjaga diri kita, wajib kalau jangan nikah itu. Kalau sampai terjadi nanti perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itu. Nah, sedangkan di sini walladzina yabtaghunal kitab, sedangkan orang-orang yang yabtaghuna ngersakaken sapa alladzina, menginginkan alkitab. Jadi alkitab itu bukan artinya kitab loh ya. Alkitab di sini maknanya adalah abdul mukatab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya tapi dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Namanya budak mukatab. Nah, di sini disebutkan yabtaghunal kitab. Bagi orang-orang yang menginginkan ya, seorang budak mukatab yang berjanji untuk dimerdekakan dengan bayar tertentu ya, mimma malakat aimanukum, dari hamba sahaya yang kalian miliki, fakatibuhum. Nah ini ya, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian sebagaimana mestinya. In alimtum fihim khaira, ketika panjenengan merasa bahwa hamba sahaya yang melakukan satu perjanjian merdeka ini benar-benar ada satu kebaikan, ada kemaslahatan, tidak membawa kemadaratan. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Jangan lupa berilah kepada mereka, santuni mereka mimma lillah, dari harta benda karunia Allah, alladzi atakum, yang diberikan Allah kepada panjenengan. Artinya jangan pelit-pelit ketika di situ ada kewajiban untuk panjenengan memberikan nafkah kepada hamba sahaya panjenengan, ya, itu diberikan harta benda itu kepada mereka. Jangan pelit-pelit kepada mereka. Betul. Jadi kalau misalnya menginginkan mereka dimerdekakan lalu dinikahkan atau dinikahi, monggo silakan. Berikan karunia rahmat atau diberikan karunia Allah kepada mereka. Diberikan nafkah kepada mereka misalnya seperti itu. Wala tukrihu fatayatikum, dan janganlah tukrihu ya, memaksa. Ojo maksa sira kabeh fatayatikum ing para hamba sahaya kalian semuanya, hamba sahaya yang perempuan. Di sini juga ada yang menafsirkan fatayat ya, seperti fatayat muslimat NU itu ya Pak ya. Itu juga maknanya kaum wanita yang masih muda. Ini juga ada yang menafsirkan jangan memaksa anak-anak putri kalian alal bighai ya, untuk melakukan perbuatan di luar nikah. Ada ya Pak ya, orang yang menjual apa itu budaknya atau menjual pembantunya, bahkan menjual anaknya, itu ada seperti itu. Di sini dalam konteks ayat secara khusus ini adalah fatayatikum, budak-budak perempuan kalian paksa mentang-mentang sebagai budak lalu dipaksa untuk berzina. In aradna tahassunan, padahal mereka itu menginginkan menjadi wanita yang suci, menjadi wanita yang baik-baik. Jangan karena litabtahu aradul hayati dunya, gara-gara menginginkan hasil dunia. Ditolong napa niku laki-laki hidung belang, padahal laki-lakinya nggak belang hidungnya. Ya, dijual sekian dengan harapan memperkaya diri sang majikan. Ini dilarang, haram hukumnya. Wa may yukrihunna, nah fa innallaha min ba'di ikrahina ghafurur rahim. Sedangkan bagi pihak yang dipaksa, yang tadi ini dipaksa untuk berzina padahal bukan menghendaki seperti itu, ya karena memang terpaksa ya Pak ya, maka min ba'di ikrahina ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Jadi ini sesuatu yang paksaan, maka tidak termasuk hukum di dalam Islam. Betul. Jadi benar-benar dipaksa padahal dia tidak menginginkan, maka kita pun tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Kalau memang ada orang yang korban pemaksaan seperti ini lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosa mereka.
Pernah ya Pak ya, jenengan yang mendengar berita tentang apa itu apa itulah ya, pemerkosaan itu udah paksa apa istilahnya itu ya. Itu mereka yang jadi korban itu ketika dia nggak menginginkan sama sekali itu tidak dosa. Ya, jadi mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, ya, orang-orang yang sudah waktunya untuk kita nikahkan, dan bagaimana sikap kita ketika kita terpaksa untuk tidak menikah terlebih dahulu untuk menjaga kehormatan kita. Baik, kita lanjutkan ke ayat 34. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا lan demi yakti teman-teman wis ingsun Allah turunaken ilaikum maring sira kabeh orang-orang beriman kaum muslimin, diturunkan apa? Ayatin ing pira-pira ayat. Allah turunkan beberapa ayat penjelasan mubayyinatin yang memberikan penjelasan atau memberikan berbagai macam hukum aturan. Al-Quran diturunkan, ayat-ayat dijelaskan ya, agar kula jenengan mengetahui hukum-hukum di dalam Islam kula jenengan. Seperti itu. Wa masalan, di samping itu juga ada perumpamaan-perumpamaan. Jadi di Al-Quran itu ada ibro-ibro, ada sanepo-sanepo, yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Nah, termasuk sanepo pembelajaran ibro, contoh-contoh sejarah-sejarah minalladzina khalau min qablikum, dari orang-orang umat-umat ingkang sampun ngrumiyi kula jenengan, yang ada hidup sebelum kula jenengan, seperti kaumnya Nabi Nuh misalnya kita diberi contoh. Ini loh orang yang ingkar, akhirnya terjadi azab gitu, banjir bandang gitu. Kaumnya Nabi Lut, hujan batu, dan seterusnya. Itu gambaran kangge kula jenengan agar kula jenengan mengambil ibrah agar dapat hidayah, khususnya bagi orang-orang bertakwa, wa mau'izatal lil muttaqin, ya, dan sebagai nasihat, sebagai mau'izah, pitutur nggih bagi kula jenengan yang bertakwa. Kalau jare Kanjeng Nabi niku Pak, jadi kula jenengan diparingi dua nasihat. Yang satu nasihat yang bisa bicara, yang dua nasihat yang tidak bisa bicara, nasihat yang bisu. Nasihat yang bisa bicara ya ini Al-Quran, ya, wa mau'izatan lil muttaqin. Tapi ada juga nasihat yang bisu, napa Pak? Kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah ya mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan dunia, yaitu kematian. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang bertakwa selalu tidak akan pernah melupakan itu. Dalam kitab Tambir Wafil itu dijelaskan Bapak Ibu, seorang ahli hikmah itu mengatakan di antara ciri khas orang yang berpikiran cerdas itu setiap harinya selalu memikirkan adanya kematian, adanya kematian, dan menyadari bahwa dunia ini benar-benar alam atau kehidupan yang fana. Hidup yang sesaat Pak, hidup yang sebentar, sehingga benar-benar bisa memanfaatkan urip sedelok nih. Ayo benar-benar aji mumpung gue harus mati nih, masya Allah, gak iso bali Pak, gak iso beramal soleh kula jenengan. Mulane niki wong sing cerdas niku, wong sing peka niku nggih, urip kula jenengan niku asline mboten teng donya niku namung mampir ngombe. Apa meneh ngombene loro ngeten iki isih lumayan niku. Lho ngapunten niku nek jare wong Jawa mampir ngombe. Nek jare Kanjeng Nabi ka'abiri sabil, kaya dene wong sing nglewati jalan. Kula lewat sima perumahan baru, nggih namung lewat niki tok. Asline omah kula Dukuh Kupang. Gitu. Asli kula Pati Jawa Tengah ngomong. Niku berarti mangke sing selamanya hidup ya di sana itu. Lah asline kula jenengan itu adalah ahli surga. Apa buktinya?
pertama diciptakan Nabi Adam di mana? Di surga. Lah diamirke dhisik kali Gusti Allah menjadi khalifah di muka bumi. Lah nurunaken kula jenengan. Anak cucunya kula jenengan meneruskan sebagai delegasinya Allah sebagai khalifah fil ardi ini. Lah nanti diharapkan ayo monggo balik tengene swarga, ngoten lho. Aja malah melenceng. Wong tadi wis ahli swarga, dikon leren melewati dalan teng donya. Lha kok malah murka, duraka. Akhirnya mlebu neraka. Bagaimana emang, Pak? Makanya Kanjeng Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku niku mlebu swarga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, Pak. Siapa yang tidak mau? Kata Rasulullah, ya, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ahli surga. Orang yang bermaksiat kepada Allah, bertentangan kepada Rasulullah, dialah orang yang tidak mau. Berarti apa? Ahli neraka. Salah manusianya sendiri, Pak. Nah, makanya kula jenengan dikai peringatan ini wa mau'izatal lil muttaqin. Masya Allah. Nah, di sini kemudian jamaah sekalian yang saya sampaikan tadi ayat 35 ini ayat panjenengan, ya, ayat masjid panjenengan. Sekali lagi saya sampaikan, Masjid Nurullah Simo Pemaan Baru seluruh dunia hanya ada di sini, Pak. Seluruh dunia nggak ada. Amerika, Inggris sama golek gak ono Masjid Nurullah Simo Pemaan Baru gak ada kecuali di sini. Ya. Dan ini ayatnya, Pak. Iman jenengan niku betul-betul wah, nama yang luar biasa. Didoakan mudah-mudahan pendirinya yang memberi nama, pejuang-pejuang kita, para jamaah kita yang sudah mendahului kita, insya Allah berada hidup di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ayatnya cukup panjang ya, Pak ya. Allah utawi Gusti Allah iku nurus samawati wal ardi, sing maringi nur cahaya untuk seluruh ya langit bumi seisinya. Termasuk cahaya lampu panjenengan, cahaya listrik Masjid Nurullah, Masjid panjenengan. Ini adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Mbak. Masalun nurihi kamishkatin. Perumpamaan nur cahayane Gusti Allah niku ketika dimasukkan di dalam hati seorang mukmin kados panjenengan, terus di situ cahaya Allah yang diturunkan disebarkan kepada langit dan bumi, termasuk penduduk yang ada di bumi termasuk panjenengan. Syaratnya panjenengan beriman, ini berhak mendapat nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Masalun nurihi, perumpamaan cahayane Gusti Allah tegene atine orang-orang beriman itu kamishkatin, kaya dene napa? Bolongan sing mboten tembus, Pak. Panjenengan ate pirsa niki bidingane lampu niki nggih. Nah niku mboten tembus, Pak. Terus fokus cahayanya. Dengan hati kaum mukmin, nurnya Allah itu berada di hati panjenengan. Itu tidak tembus kan bocor, Pak. Langsung fokus kepada hati panjenengan. Di situ fiha misbah, di dalamnya ada sebuah lampu, Pak. Lampu yang bersinar. Nate panjenengan lampu sing enten napa niku enten fokus sing enten dikake. Ah niku. Nek cara bahasane jenengan sentolop. Gitu. Nah niku ibaratnya ngoten niku misbah, ada sebuah lampu di situ. Al misbahu fi zujajah. Lampune niku enten milone, kaca milone, Pak. Terus akhirnya memantulkan cahaya. Cahaya di atas cahaya, ya. Nurun fauqa nur. Itu yang panjenengan itu umat Kanjeng Nabi.
Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan umatnya Kanjeng Nabi, insyaallah berhak mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur nih Pak. Fi zujajah. Az-zujajatu ini Pak. Ka'annaha kaukabun. Lah niku kaca milon sing bersinar niku enten napa milone ngoten niku ka'annaha kaukabun. Kertip-kertipnya niku bagaikan bintang ke bintang. Masya Allah. Makanya wajahnya orang beriman kata panjenengan itu berseri-seri Pak. Ini Masya Allah kata bapak ini lali aku namanya. Pak Marsono. Pak Marsono walaupun usianya wis tua tapi kok isih muda. Masya Allah. Luar biasa. Berseri-seri kenapa? Karena ahli zikir Pak. Itu maksudnya kedapatan cahaya Allah. Orang itu kalau beriman Pak, wis tau, Quran jenengan itu sudah dipikirnya Gusti Allah. Jadi orang beriman yang ahli zikir itu, ya udah tugas Quran jenengan apa? Ngaji, zikir, istighosah, ibadah, gitu. Nanti rezeki dicukupi Allah. Makanya ka'annaha kaukabun koyo dene bintang. Cerah ceria, berseri-seri mempesona. Ini orang beriman. Niki ka'annaha kaukabun durriyun yang berkilauan, cemplorot Pak. Makin jenengan wajahnya di akhirat itu apa? Yauma tabyaddu wujuh, ya kan? Panjenengan bersinar wajahnya. Di saat nanti banyak wajah-wajah yang ada yang putih, ada yang hitam, ya, hitam legam panjenengan bersinar. Walaupun di dunia kelihatan gelap-gelap seperti ini. Wajah kula jenengan kan gapate putih. Gitu. Tapi nanti di akhirat panjenengan bersinar terang itu. Allahumma amin. Ini apalagi dibasuh dengan air wudhu Pak. Masya Allah. Yuqadu min syajaratin, di mana bagaikan lampu itu tadi dinyalakan dengan apa? Minyak pohon Pak. Sing maksud apa? Pohon zaitun. Masya Allah, min syajaratin, pohon zaitun, minyak zaitunnya itu Pak, minyaknya itu. Mubarakatin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Zaitunatin, di mana zaitunah. Jadi pohonnya itu pohon zaitun, minyaknya yang diberkahi Allah itu. La syarqiyatin wala gharbiyatin, yang tidak kita temukan baik di jagat timur maupun jagat barat. Itu ya. Dimuliakan seperti itu loh Pak sama Allah panjenengan. Ya. Makanya disuruh mujadalah ayat 11 apa Pak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan panjenengan. Ada dua kelompok manusia yang dimuliakan, diangkat derajatnya sama Allah. Siji panjenengan yang beriman, sekaligus panjenengan yang terbiasa menuntut ilmu seperti ini Pak. Memang ya abot Pak. Sama nang warkop berjam-jam insya Allah betah. Tapi kalau ngaji ngeten iki wis mulai gringgingin Pak sikilku Pak. Untung iki mejane ana tutupan dadi sikil langsung bujuno gak ketok. Bayangno Pak. Loh, tapi inilah beratnya Quran jenengan, dan dengan beratnya ibadah kula panjenengan insyaallah pahalanya disesuaikan. Yang terbaik diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang beriman diangkat derajatnya sama Allah. Walladzina utul ilma darajat, diangkat derajatnya ya. Ditinggikan derajatnya yang beriman dan orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. La syarqiyati wala gharbiyah. Minyak zaitunnya itu gak bisa didapat dari seluruh dunia ini. Ya, itu luar biasanya Pak ya. Yakadu zaituha, hampir-hampir saja minyak zaitunnya itu yudhi'u, menyinari. Tanpa dinyalakan pun saking kinclongnya minyak zaitun itu mengeluarkan sinar Pak. Walau lam tamsas hunar, walaupun tidak tersentuh dengan api, walaupun tidak dinyalakan Pak, apalagi dinyalakan. Panjenengan nate pirsa ketika di pinggir pantai ada bulan purnama, melihat ombak kecil-kecil gitu ya Pak ya, itu kita saksikan itu kayak airnya bersinar-sinar gitu. Nah, itu baru air contoh buat kula panjenengan. Apalagi ini Masya Allah sebuah minyak zaitun pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dimaksudkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bayangkan Pak, panjenengan nate masuk di rumah kaca itu.
Di rumah kaca itu ketika jenengan berdiri, di sini kan ada bayang-bayang itu buahnya itu kanan kiri. Ya, seandainya panjenengan menyalakan apa itu katakanlah senter di situ Pak, panjenengan itu langsung mantul kemana-mana itu. Bahkan tidak terhitung gitu Pak, sampai sekecil-kecilnya. Mungkin semacam itu namanya nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha. Di mana cahaya di atas cahaya itu diberikan Allah sebagai bahan memberikan hidayah. Memberikan hidayah, petunjuk dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu may yasha ya, terhadap orang yang dikehendakinya. Di dalam tafsir disebutkan Pak, yang dimaksud linurihi itu adalah nurnya atau cahayanya Allah, yaitu apa? Al-Islam. Berbahagialah kula jenengan, bersyukurlah kula panjenengan mendapatkan cahaya di atas cahaya berupa agama Islam. Makanya nuwun sewu, jangan sampai kula jenengan, kenapa orang yang keluar dari Islam disebut murtad? Karena tertolak. Kenapa tertolak? Karena mereka menolak cahaya Allah. Oh, dikai cahaya malah melengos. Gitu. Nyata kayak sinar, oh dikai alat glowing malah ditolak. Nah, ini namanya murtad. Orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak hidayah Allah. Dan linurihi mayasha. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Wa yadribu lan gawe sapa Allah menjadikan al-amsala ing beberapa perumpamaan, contoh-contoh pelajaran-pelajaran kangge sinten linnas, kangge menungso termasuk kula jenengan sedaya. Semua ini akan mendapatkan perumpamaan hidayah Allah, cahaya di atas cahaya, nurul hidayah. Nurul hidayah, nurul barakah, nurul rahmah. Dan sebarang kali masjid-masjid kan banyak ya Pak ya, ada nurul hidayah, nurul rahmah dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ya kumpul jadi satu bermuara kepada nurullah, cahaya nih Gusti Allah, yaitu masjid panjenengan. Makanya wajar panjenengan bercahaya, walaupun gak ada di sini. Saya yakin bapak-bapak pada tidak memiliki, gak ada sing wedaan-wedaan, gak ada ya Pak ya. Tapi nyatanya bersinar semua. Wajahnya kulitnya boleh hitam tapi hatinya putih. Amin ya rabbal. Sama putih-putih malah kayak sapi mangke. Yes, apa adanya seperti ini. Masya Allah. Inilah barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu ta'ala Gusti Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alim, maha mengetahui. Mengetahui hambanya butuh apa, karpe apa, asalkan caranya bagaimana sudah diberikan Allah kepada kita dengan rahman rahimnya Allah, terutama kula jenengan yang diberikan cahaya Allah berupa agama Islam. Maka kita gunakan Islam ini, kita manfaatkan cahaya Allah ini, kita fungsikan untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Ini Pak, lanjutannya di ayat 36. Fi buyutin ing dalam pira-pira omah. Omah napa? Dalam arti masjid-masjid, Pak. Jadi cahaya Allah itu ada di masjid-masjid ini, Pak. Atau tempat-tempat zikir, majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, istighosah, tilawah, gitu. Itu adalah tempat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini fi buyutin adzinallah, yang diizinkan Allah, sing diridhoi Allah. Untuk apa? Anturfa'a wa yuzkara fi asmu. Di mana di situ di masjid Allah meridhoi orang-orang yang apa? Meninggikan nama Allah, menyebut asma Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Tempat yang paling sejuk ini masjid, apalagi ditambah dengan AC. Ya, AC ini Masya Allah ini. Di samping fisik kula jenengan sejuk, hati kula jenengan juga sejuk dengan zikir datang Allah Subhanahu wa taala.
Yusabbihu lahu tiang-tiang sing wis oleh cahayane Allah niku wau tegene omah-omahe Gusti Allah, rumah-rumah Allah, mereka yusabbihu lahu senantiasa bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Lahu datun Allah. Fiha di dalam rumah-rumah Allah itu bil ghudwi wal asal, baik waktu pagi maupun waktu petang. Enjing maupun sonten, sehingga ada zikir maksurat pagi, zikir maksurat sore, ya. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru naharika wa iqbalu lailika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, sudah berlalu masa siang, kami hadapi waktu malam. Panjenengan yang mendengarkan suara-suara kami, kabulkan doa-doa kami. Wa aswatu du'atika faghfirli, maka ampuni dosa-dosa kami. Mungkin seharian penuh kula jenengan kathah dosa, kathah duraka, mungkin masuk malam ini dan disepuro kali Gusti Allah. Begitupun sebaliknya, mangke pagi nggih ngoten. Allahumma inna hadza idbaru lailika wa iqbalu naharika. Malam sudah berlalu ya Allah, kami menghadapi siang ini. Wa aswatu du'atika faghfirli. Selalu mendengar rintian-rintian kula jenengan, keluhan-keluhan kula jenengan. Jadi curhatnya langsung kepada Allah, Pak. Nek bahasa di Gusti Kidam napa? Dekengane pusat, Pak. Sama dekengan RT, mau pirang tahun, Pak Ridwan, 5 tahun kadang ganti. Tas RT Pak Ridwan? Mboten. Padahal kamu jadi RT selamanya. Ya, tapi itulah namanya kehidupan berganti. Tapi kekuasaan Gusti Allah, ya kan? Ini langgeng selama. Itu yang kita jadikan dekengane pusat iku ngoten niku. Dekengane RT, dekengane RW, lurah, camat, sampai presiden pasti ada batasnya. Nah, dan di sekarang ini misalnya Pak Prabowo sama siapa itu adik kula Gibran, ya kan? Adik kula niku Pak Gibran itu, nggih. Adik bodoh-bodoh anak Adam. Nggih. Itu ya nanti ada batasnya. Ngoten. Makanya ndak usah wis kita yang penting monggo wis jenengan dipun paringi cahaya kali Gusti Allah, jangan disia-siakan. Cahaya Allah kita rawat dalam diri kita, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barakah dunia dan akhirat panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah ya. Mungkin waktu jua yang membatasi kita. Sekali lagi saya juga mohon maaf ini nanti nggak bisa jamaah lagi dengan panjenengan karena jamaah ibu-ibu itu biasanya ini habis maghrib udah pada kumpul, habis sisa langsung ceramah di Wisma Tengger, perumahan Wisma Tengger. Ya seperti itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum saya tutup tidak ada salahnya mungkin panjenengan ada yang disampaikan ya, atau ini ya monggo sebelum saya lanjutkan mungkin Pak ya Allah Pak Qadirin arep tak celuk Pak Mukorobin karena wajah beliau mirip teman saya waktu di Pondok Tahfidzul Quran itu namanya Kang Mukorobin. Saat ini dados Kiai teng Madiun. Monggo Pak ya Pak Mukorobin. Monggo Ustaz. Ya. Ya. Ya betul. Yang jadi yang mampu dalam segi lahir dan batin ya. Apa artinya? Yang kedua, jadi saya menunjukkan bahwa dunia itu tentang ya. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa mulai dari besar surga menjadikan amal asli ya. Bagaimana pemanfaatan waktu yang sebenarnya dalam waktu 4 jam ini ya. Yang ketiga ya. Jadi kalau masalah nur ala nur bahwa Allah itu ada cahaya ya. Sementara ada
orang yang paham, mungkin orang-orang makrifat, bahwa kalau cahaya matahari itu sudah panas seperti ini, bagaimana orang-orang bisa bertemu Tuhan sampai hari ini katanya bisa bertemu Tuhan? Apakah masuk akal? Iya. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan nikah. Hadisnya sahih Ustaz ya. Jadi man istata'a minkum falyatazawwaj fa innahu lahu wijaun. Itu masih ada lanjutannya. Jadi bagi kalian yang sudah cukup mapan siap menikah, segera nikah. Fa innahu aghadul basar kan begitu ya. Untuk menutup supaya tidak pandangan enggak jelalatan. Karena ada ikatan suci yaitu berupa pernikahan. Tapi ketika belum mampu maka berpuasa kan begitu. Karena itu akan menjadi obat tersendiri. Nah, ketika sebaliknya sudah mapan, sudah cukup, sudah siap, ternyata nggak nikah, maka hukum nikah itu asalnya kan mubah, tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Ya orang itu kalau misalnya seharusnya sudah cukup umur untuk nikah, ternyata tidak nikah, kalau niatnya semata-mata karena faktor ekonomi, mengesampingkan kekuasaan Allah bahwa Allah akan mencukupi, termasuk hukumnya makruh. Ya, akan menjadi haram hukumnya bagi orang yang mestinya sudah cukup umur waktunya nikah, ternyata gak mau nikah, akhirnya terjerumus pada perbuatan kemaksiatan, dosa. Oleh karena itu, daripada berdosa, segera nikah saja. Nanti dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu, Pak. Bisa makruh, bisa haram. Makruh kalau dia menahan untuk tidak nikah, tapi tidak berbuat dosa. Wal istagfiril ladzina itu tadi, menjaga citra dirinya. Tapi kalau sampai terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan gara-gara tidak mau nikah padahal cukup ya, maka berdosa. Yang kedua jemaah sekalian, Ustaz tadi apa? Yang kedua masalah waktu. Jadi gini, di sini kan kalimatnya kan fadhkurullah bil ghudwi wal asal tadi kan gitu. Apalagi kalau disambung dengan ayat 37 ini Ustaz ya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu maksudnya begini. Jadi orang yang sudah mendapatkan nur cahaya Allah, tetap kita jaga secara istiqomah. Dengan cara bagaimana? Kita manfaatkan waktu, ya tergantung pada diri kita. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang ya Allah alhamdulillah aku soleh hidayah Islam oleh nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga semaksimal mungkin 1 kali 24 jam untuk beribadah semaksimal mungkin. Setidak-tidaknya kalau memang tidak ibadah ritual, ibadah sosial, ibadah kultural, pekerjaan, mencari rezeki yang halal, niatnya untuk ibadah. Itu sudah menjadi satu pemanfaatan dalam 1 kali 24 jam untuk menjadikan diri kita mendapat nilai-nilai ibadah. Selebihnya berdoa kepada Allah. Makanya setiap habis sholat fardu, Rasulullah mengajarkan datang panjenengan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu dalam rangka kontinuitas istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, Ustadz, apa tadi? Paham tertentu yang katanya melihat Allah itu ya, yang apa siapa? Sekarang lagi dikaji sama Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang jelas, baik secara nakli maupun akli, secara dasar hukum maupun secara rasional, jelas gak masuk akal. Itu juga bertentangan. Kenapa? Loh, ma'rifatnya seorang ulama yang ahli ma'rifat, Pak. Itu aja tidak bisa loh, menyaksikan Allah di dunia, jemblegere Allah, apa sampai telepon-teleponan. Itu jenenge hayalan pengumuman. Tidak ada. Itu penyesatan itu, Pak. Betul itu. Tidak ada. Saya berani mengatakan, terlepas dari MUI nanti akan memperjelas dalilnya. Yang jelas tidak ada yang namanya manusia seperti kita bisa langsung kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berjumpa itu gini loh Pak, maksudnya orang makrifat itu berjumpa dalam arti hakiki. Dalam arti ketika sholat ya Allah merasa kehadiran Allah dalam diri kita. Bukan berarti melihat kalau Allah mengarepku, itu tak telepon. Tidak bisa seperti itu. Dalam mata batin kalau panjenengan. Itulah konsep ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka itu kan gak nyata Pak. Seakan-akan kamu menyaksikannya.
menyaksikan betapa Allah itu yang maha segalanya di alam ini, dunia akhirat ini, semua milik Allah. Kita di genggaman Allah, sehingga beribadah ini benar-benar wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, seperti itu. Kalau ada yang mengatakan gini, apalagi modelnya potongan kayak ngono, kadang-kadang gamelan, nyanyian, kayaknya kok terlalu melip lah. Nggak masuk akal. Ini bagi menurut saya seperti itu. Nanti kita tunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia. Ya jelas itu nanti khawatirkan nanti menjadi aliran sesat sehingga disikapi secara optimal oleh Majelis Ulama Indonesia. Hati-hati sekali. Maka sekali lagi monggo para jamaah kita berusaha belajar Islam secara kafah, secara universal, jangan parsial. Mangke nggih ngoten niku. Parsial, ilang pare karek siale. Nggih, ini enggak ada. Semoga kula jenengan ibadah sekolah Ahlussunnah wal Jamaah itu pun sae. Itu salah neko-neko. Engko ketemu Mbak Dukun misalnya ana sing ngomong, "Aku iki ketemu karo Gusti Allah." Nanti nang kuburane Mbah Sangkil. Ora usah percaya. Wis ngoten mawon. Ana neh sing modele niku bayar sekian juta, gitu. Engko salatnya wis diganti dengan itu. Itu aliran dari mana? Makanya belajar dari Al-Quran dan Sunnah, menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti nih, Masya Allah, atas bantuan, atas pertanyaan, tapi sekaligus menambah wawasan kula panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih teman-teman kita di media sosial kami, di YouTube. Moga silakan komen-komen untuk bertanya langsung, silakan di catatan-catatan itu, kami insya Allah akan jelaskan. Masuk di TikTok kami, alhamdulillah sudah beberapa yang mampir ke channel ini. Insya Allah Allah meridhoi, memberkahi, barokah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.